Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kembali kita bisa bermuwajahah, kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang dengannya mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali di surganya kelak. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang ikhlas memperjuangkan, mendakwahkan Islam ila yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah yang mau mendakwahkan Islam di masa kita ini. Hadirin sekalian, nampaknya ini dari jauh ya. Ada yang paling jauh ini Pak Soleh ini, luar biasa dari tebing Siring. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan beliau ini. Ya, jadi ada juga Pak siapa? Pak Adi. Wajahnya baru Pak. Mudah-mudahan bisa istiqomah ya dengan kajian ini insya Allah, karena kajian ini selalu berlanjut Pak. Jadi kalau satu episode itu enggak ngerti, bingung nanti. Dan memang kita itu harus runut ya. Nah, malam hari ini kebetulan kita ini berada di bulan Rajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita itu berada di bulan Rajab, ya, mengajarkan doa, yang doa ini hubungannya dengan Ramadan. Seolah-olah kita doanya begini, mungkin kita semua udah hafal ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi digandengkan 3 bulan ini, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Harapannya itu Allah memanjangkan umur kita ya sampai bertemu bulan Ramadan. Kita berharap dengan masuknya kita di bulan Rajab ini Allah memberkahi umur kita, Allah memberkahi hidup kita, Allah memberkahinya itu kemudian dilanjutkan itu dengan bulan selanjutnya, ya, yaitu bulan
Sya'ban, ya. Di sana ada nisfu Sya'ban ya. Nah, ada nisfu Sya'ban yang konon itu adalah totalan. Jadi di bulan Rajab kita diperintahkan untuk menghidupkan bulan Rajab dengan banyak melakukan amal soleh, sehingga dengan amal soleh itu menjadikan hidup kita itu barokah, bukan berkah ya, apalagi berkat. Berkat itu kata orang Jawa itu diuber-uber malaikat. Bukan ya, barokah sebenarnya itu. Nah, barokah itu kalau kita merujuk pada makna barokah itu sendiri itu adalah kita melihat kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah contoh manusia yang barokah hidupnya. Karena dari beliaulah turun seluruh nabi. Ya, jadi seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim ya diutus itu tidak ada keturunan lain kecuali merujuk kepada Nabi Ibrahim. Makanya beliau disebut dengan Abul Al-Anbiya gitu. Beliau menurunkan 2 orang keturunan, yang satu dari Siti Saroh yaitu Nabi Ismail yang lebih tua 15 tahun. Kemudian menurunkan Nabi Ishak, punya putra namanya Nabi Ishak dari istrinya yang bernama Siti Saroh, istri pertama, ya. Kemudian dari Nabi Ishak itu lahir Nabi Yakub. Nabi Yakub melahirkan Bani Israel, 12 anak itu, yang diantaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Ismail ya tidak ada menurunkan keturunan Nabi kecuali hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada kaitannya dengan ini. Nah, ini kebetulan ya kan, bulan Rajab masuk Sya'ban dan kita diharapkan itu sampai bulan Ramadan memasukinya dan kita bisa panen pahala di sana kan gitu. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ya diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban, dan sampai umur kita itu masuk dalam bulan Ramadan ya. Dan kita masuk di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, karena kalau nggak sehat nggak bisa puasa, nggak bisa menunaikan kewajiban-kewajiban atau amalan-amalan yang lainnya. Nah, hadirin, malam hari ini kita akan membahas peristiwa di bulan Rajab, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi peristiwa ini tentu ada yang mengiringi. Dan yang mengiringi ini masih ada kaitannya dengan tema yang kemarin, yaitu tema tentang Thalabun Nusrah. Setidaknya masih ada cerita tentang Thalabun Nusrah itu ada 3 yang tersisa. Makanya kita mau bahas pada malam hari ini sebelum kita membahas peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, karena penting ini kita ketahui ya, supaya kita nanti tahu sambungannya ketika Rasulullah menuntut untuk mendapatkan pertolongan, mencari nusrah, Thalabun Nusrah, itu gambarannya itu sehingga kemudian Rasulullah mendapatkan nusrah itu seperti apa? Karena peristiwa atau Rasulullah menjalani proses ya, Thalabun Nusrah itu adalah peristiwa manusiawi yang tidak akan terjadi ujuk-ujuk mak bedunduk begitu saja. Tidak diberikan pertolongan oleh Allah secara gratis itu dalam pandangan manusia itu, tetapi ada peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya. Dan ini boleh dikata sebagai sebab begitu. Ya, nanti akan muncul pertolongan ya, timbul pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya, dari aktivitas-aktivitas itu atau disebabkan oleh aktivitas-aktivitas itu. Nah, 3 peristiwa itu apa? Ya, 3 peristiwa itu adalah yang pertama masuk Islamnya 2 tokoh Yaman. Ya, yang kedua adalah masuk Islamnya 6 orang pemuda Yathrib, dan pernikahan Rasulullah itu dengan Siti Aisyah.
Ada sitinya ya. Ya, siti itu tambahan aja sebenarnya. Maksudnya siti itu singkatan dari sayyidati. Ya, kalau guru saya itu bukan sayyidati, sayyidah gitu saja. Sayyidah Aisyah, sayyidah Khadijah, sayyidah Fatimah. Itu sudah menunjukkan bahwa itu perempuan. Ya. Kalau laki-laki ini sayyidina gitu. Nah, sayyidati ini ya maksudnya itu junjunganku. Yakni siapa? Aisyah. Namanya Aisyah itu. Tambahi siti supaya ada rasa penghormatan. Masa kok orang mulia kok langsung disampung? Sampung itu langsung disambat orangnya kan ya nggak pantas gitu. Wong Pak Presiden saja itu ada ya ada paknya, ya ada apa yang mulianya itu kan, masa orang yang lebih mulia ya dari kedudukan dunia itu kok tidak dimuliakan. Ya rasa-rasanya kok nggak punya adab gitu ya. Jadi Aisyah ditambahi Siti itu dalam rangka untuk memuliakan. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama itu adalah masuk Islamnya dua tokoh Yaman. Siapa dua tokoh Yaman ini? Yang pertama adalah Tufail bin Amru, ya. Kemudian yang kedua adalah Dimat al-Azdi. Nggak ada di sini, ya. Nah, yang pertama adalah Tufail bin Amr ad-Dausi. Ini kalau kita tahu, beliau ini adalah seorang kepala kabilah, ya, atau kepala suku, ya. Orang yang paling disegani di sukunya, yaitu suku Daus. Kita kalau ingat itu, suku Daus itu kita ingat seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Namanya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu beliau bisa masuk Islam itu adalah dari beliau ini, dari Tufail ini. Ya. Artinya beliaulah yang membawa Islam ini ke negerinya di Yaman. Ya. Yaman itu memang Arab, Pak, tapi Arab yang ujung. Sedangkan Mekah ya yang menjadi sentral peradaban bangsa Arab di mana Rasulullah lahir di situ, itu jauh jaraknya. Ya, jauh gitu. Nah, sehingga kenapa orang Yaman itu kemudian ke Mekah? Tentu kan ada tujuannya gitu. Nah, kebetulan Tufail bin Amru ini datang ke kota Mekah itu pada musim haji. Sebagaimana yang saya ceritakan kemarin ketika Rasulullah sudah menawarkan Islam mulai dari Taif ya ke kabilah-kabilah yang lain itu adalah sebelum masa datang musim haji. Nah, ketika datang musim haji di mana kabilah-kabilah itu mengerubuti sekitar Ka'bah ya karena mereka masih mengikuti ajaran nenek moyangnya yaitu Nabi Ibrahim. Ya. Yakni mereka harus datang sekali dalam setahun itu ke Ka'bah. Gitu. Tujuannya ya ibadah haji. Mereka ya berpikirnya ibadah haji. Tapi hajinya itu ritualnya beda. Beda. Karena di situ sudah ada banyak braholo. Ya, arco. Kalau guru saya menceritakan itu berhala itu ya menyebut istilahnya dengan reco. Iya, Pak. Sampai ceritanya itu Nabi Ibrahim itu kan ayahnya itu kan pembuat arca ya atau pembuat berhala untuk dijual. Nabi Ibrahim itu dalam kisahnya, ini kisah guru kami, itu ketika disuruh oleh ayahnya menjual berhala tadi, arca tadi itu dia jual menghormati ayahnya, tapi cara menjualnya itu yang mungkin nggak disukai orang, akhirnya nggak payu, ya.
reco-reco sing tuku bakal ciloko gitu katanya. Kayaknya Nabi Ibrahim orang Jawa deh. Maksudnya jual arca, jual berhala, tapi dengan sambil mengumpat berhala itu. Ya menjelek-jelekan aja siapa yang beli. Wong orang jualan kan mestinya kan memuji jualannya. Menunjukkan keunggulannya, ini enggak gitu. Reco-reco sing tuku bakal ciloko. Ya enggak ada yang beli. Enggak payu. Gitu. Enggak tahu ya. Ada yang cerita katanya Nabi Ibrahim itu keturunan orang Jawa katanya. Wah, itu ngawur itu. Enggak benar itu ya. Tapi itu kan pembahasan aja itu. Nah, pada saat itu orang-orang Arab yang notabene keturunan Nabi Ibrahim punya Nabi Ismail yang menurunkan bangsa Arab itu mengikuti milah Ibrahim, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Setahun sekali mereka mendatangi. Nah, ini termasuk tufail ini, mendatangi kota Makkah dalam rangka untuk ibadah haji. Dia datang di tahun ke-11 kenabian. Tahun itu adalah tahun puncak kemarahan, kebencian orang-orang kafir Quraisy itu kepada Rasulullah. Tahun ke-10 itu kan Amul Huzni, tahun duka cita. Tahun ke-11 Rasulullah seolah-olah itu sudah tidak ada lagi yang melindungi gitu. Rasulullah kemudian mendapatkan perlindungan kan dari Ibnu Adi kemarin yang saya ceritakan itu. Nah, di saat itu dia datang ke kota Mekah, itu terjadi isu yang luar biasa gitu, bahwa di Mekah ini ada orang ini menjadi penyebab perpecahan keluarga. Orang ini adalah orang yang mengacaukan sistem yang berlaku di Mekah pada saat itu. Sehingga ketika Tufail ini datang ke kota Mekah, tokoh-tokoh pembesar Mekah itu langsung menyambutnya, orang besar. Ya mungkin di ibarat Malaysia datang ke sini itu mungkin Mahathir Muhammad itu ya. Kan orang terkenal. Datang ke sini dikenal, oh ini orang kepala suku ini gitu. Ya. Atau mungkin Arab Saudi itu Raja Salman gitu ya. Datang ke sini udah dikenal kan gitu. Sehingga dihormati. Ya dikasih penginapan yang paling bagus itu. Tapi juga dikasih peringatan, wahai Tufail, Anda adalah orang terhormat di kalangan Anda. Ya, Anda datang ke kota kami jauh-jauh ya untuk satu tujuan yang mulia. Tapi tolong ingat di sini Anda akan bertemu dengan orang yang bernama Muhammad. Dia ngaku nabi. Ya, bukan hanya dia ngaku nabi, tapi dia ini gara-gara ucapannya itu tiba-tiba anak itu bisa memusuhi ayahnya. Istri bisa cerai dengan suaminya. Bahkan mereka itu saling perang gitu loh. Saling mukotoah gitu. Maka hati-hati. Gambarannya seperti itu. Maka hati-hati. Karena apa? Kalau Anda dekat-dekat dengan orang ini, Anda bisa tersihir. Kata-katanya itu seperti sihir, bisa mengubah orang gitu. Nah, sehingga Tufail ini, gara-gara banyak informasi yang masuk ke dirinya itu, sampai kemudian dia berpikir, kalau seandainya nanti itu aku ketemu dengan orang ini kan dikatakan bahaya. Kayaknya lebih baik aku nggak mendengar aja gitu. Sehingga apa? Dia ambil kapas ya untuk menutup telinganya. Bukan satu telinga, Pak. Dua-duanya. Dua-duanya ditutup itu. Ya, supaya apa? Supaya nggak mendengar gitu. Karena apa? Karena ada orang yang kata-katanya itu bisa menyihir gitu. Ya, ajaib kan? Mungkin kalau di Jawa dulu itu ada pendekar syair berdarah itu. Atau itu dongeng gitu. Arya Dipanggai. Nah, jadi gara-gara isu yang negatif itu,
ya orang-orang besar-besar Arab itu menakut-nakuti gitu, ya, memberi label-label buruk kepada Rasulullah, sehingga dia akhirnya memutuskan udah tak tutup aja telingaku. Padahal sebenarnya dia ini orang terpandang, orang yang boleh dikata itu ya tukang syair gitu, senior, ya. Dia tahulah mana yang baik, mana yang buruk, tapi karena banyaknya informasi yang negatif ya, dia akhirnya kayaknya benar itu orang-orang tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh Arab ini. Akhirnya ditutup aja gitu. Nah, tiba-tiba hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ketika dia memutuskan mengunjungi Ka'bah ya dalam rangka ritual, maka ternyata dilalah itu. Walhasil ya. Dilalah ketika dia berputar-putar gitu, ya tawaf juga mereka orang-orang kafir itu. Tapi kan di situ ada banyak berhala gitu. Nah, ternyata Rasulullah juga ada di situ. Tetapi ritual yang dilakukan oleh Rasulullah, ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah itu berbeda dengan mereka. Berbeda dengan kebiasaan orang-orang bangsa Arab pada umumnya. Rasulullah sholat di situ, ya. Kemudian membaca Al-Qur'an gitu, ya. Dan dari bacaan Al-Qur'an itu tiba-tiba telinganya itu pengen dibuka gitu, Pak. Ya, yang disumbat kapas tadi. Rupanya saat itu sudah ada kapas. Ya. Nah, ternyata Allah mentakdirkan dia untuk mendengar ya bacaan-bacaan Rasulullah itu. Yang dikatakan bacaan itu sebagai sihir. Gitu. Maka setelah beliau seperti Tufail bin Amr ini mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah itu, dia kemudian perang batin, Pak. Tufail, kamu ini kan orang pinter, kamu ini kan orang cerdas, kamu ini kan tokoh di kalangan kaum kamu. Kenapa kamu itu begitu mudah percaya dengan omongan orang? Coba kamu dengar itu dulu, apa yang dikatakan itu. Kalau memang itu baik, bisa saja kamu mengambilnya. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Kamu kan tahu, kamu bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Hanya didengerin tuh, Pak. Ya, kayak apa ya? Kalau gambarannya tuh kayak terseret gitu ya. Ada bacaan itu tiba-tiba datang gitu kan. Mendekat. Kayaknya ini bukan ucapan manusia ini. Kayaknya ini bukan sebuah ungkapan yang biasa diungkapkan oleh manusia. Enggak mungkin manusia itu mengungkapkan kata-kata seperti ini. Begitu indah kata-katanya tertata. Kalau penyair itu kan tahu rasa bahasa ya. Ya. Istilahnya itu zauk. Kalau makanan itu ada rasa, ya rasa pedes. Pedes itu kan ada level 1, level 2, sampai level ceker setan, Pak. Gitu. Nah, aku sakno setan-setan ini, ya. Lah coba cekernya setan itu diprotoli, Pak. Nggak punya kaki setannya. Bukan hanya pedes biasa itu, pedesnya sudah luar biasa. Nah, tentu seorang penyair beda dengan orang biasa yang nggak ngerti rasa bahasa, yang tidak ngerti balaghah, tidak mengerti sastra. Dia ngerti sastra, sehingga dia tahu, wah ini bukan sesuatu yang biasa ini. Sehingga karena dia kagum dengan apa yang diungkapkan oleh Rasulullah, ya, dia kemudian tertarik untuk mengikuti Rasulullah. Dia diam-diam itu melihat Rasulullah, kemana ini orang pulang gitu. Akhirnya singkat ceritanya itu dia mendatangi rumah Rasulullah dan bertanya. Dan awalnya berkisah gitu loh. Aku ini datang dari suku Daus, tempatnya di Yaman, jauh sekali, di ujung timur dari kota Mekah ini. Datang jauh-jauh dari sini sampai di sini, tokoh-tokohmu itu mengatakan begini. Maksudnya negatif tentang diri kamu. Sampai akhirnya aku tutup telingaku ini dua-duanya sampai sama kapas itu. Supaya nggak usah aku dengar lagi gitu. Tiba-tiba Allah mentakdirkan, ya, ingin mendengar ucapan kamu gitu. Sekarang ceritakan coba, sebenarnya bagaimana sih ajaran yang kamu bawa ini? Nah, seperti itu kira-kira.
Kemudian Rasulullah menceritakan tentang Islam, ya, bahwa Islam itu mengharuskan tauhidullah, ya, mengesahkan Allah, tidak boleh Tuhan itu berbilang, bahwa Allah itu adalah satu-satunya ilah yang layak untuk disembah, dan karena Allah jugalah, ya, hidup ini kita arahkan, sehingga tujuan hidup ini memang harus ibadah, begitu. Lalu kemudian dibacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Waktu itu, ya, yang turun di Mekah itu adalah surat-surat pendek, Pak. Surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu enggak ada kalimat ikhlasnya, ya. Yang ada itu adalah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kalau kita baca Al-Qur'an, ya, kalau orang itu enggak pernah ngerti Al-Qur'an sama sekali, biasanya salah itu bukanya. Kalau buku itu kan umumnya buku-buku yang berbahasa Indonesia itu kan dari mana? Dari kiri ke kanan kan? Dari kiri ke kanan. Ya. Kalau buku-buku yang berbahasa Arab kebalik, Pak. Dari kanan ke kiri. Mestinya kalau buku bahasa Arab itu yang dibuka itu apa? Dari sini kan? Ya, ketemunya Al-Fatihah. Nah, kalau orang-orang yang belum ngerti itu biasanya dibukanya itu dari belakang. Begitu dibuka langsung surat Al-Ikhlas. Biasanya orang-orang kafir itu langsung kagum, kok ada surat seperti ini? Nah, yang kebetulan surah-surah yang pertama atau ayat-ayat pertama, wahyu-wahyu pertama kali yang diturunkan di kota Mekah itu adalah wahyu tentang keimanan. Nah, diantaranya adalah surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Setelah dibacakan kedua surah itu, ya, dia kagum, dia merasa bahwa tidak ada yang lebih bagus, ya, ucapan manusia di dunia ini kecuali itu. Nah, orang yang tahu begitu, bisa menilai begitu kan orang yang ahli bahasa. Orang yang nggak ngerti bahasa ya nggak ngerti. Nah, apalagi taunya cuma artinya aja, nggak ada rasanya. Ya, sama seperti orang yang nggak pernah merasakan level pedas. Ya, jadi pokoknya yang namanya pedas ya pedas. Padahal kan beda. Nah, sehingga kemudian dia masuk Islam dan dia kemudian memutuskan beberapa hari tinggal di kota Mekah dalam rangka untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Singkat cerita dia pulang, dan ketika dia pulang, dia ajak kaumnya itu masuk Islam karena kebetulan posisinya sebagai kepala suku. Itu ternyata tidak ada yang menyambut pada awalnya itu, kecuali Abu Hurairah. Nah itu. Jadi kita tahu Abu Hurairah itu masuk Islam dari mana? Dari orang ini. Ya, dari Tufail bin Amru ini. Yang kalau kita tahu Abu Hurairah itu adalah, ya, perawi hadis yang paling banyak, maka tentu Tufail bin Amru itu mendapatkan cipratannya, Pak. Ya. Dalam surat Yasin itu ayat 12 Allah katakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami, kata Allah, yang menghidupkan, ya, kematian. Maksudnya orang-orang yang sudah kami matikan. Wanak tubuh, dan kami mencatat, ya, maqaddamu, perbuatan yang telah mereka lakukan sebelumnya, ya, wa atharum, dan juga mencatat asar, bekas amal. Jenengan datang dari rumah ke sini, Pak, ada asarnya, Pak. Seandainya jalan ini becek, mesti tricak ya, Pak. Ya, bekas, ya, bekasnya kan kelihatan, Pak. Ya, coba kalau wis becek ini, ya, luwih netok gitu, pasti kan ada. Nah, athar itu menurut Ibnu Katsir yang pertama itu maknanya itu, ya, bekas dari kaki kita ketika kita melakukan kebaikan, dari rumah ke langgar dalam rangka sholat, dari rumah ke masjid, ya, dalam rangka melaksanakan sholat jamaah misalnya, mendatangi majelis ilmu seperti ini, ada, Pak, yang nyatet, Pak. Malaikatnya itu nggak pernah keliru. Ada catatannya, berapa langkah kaki. Semakin jauh, semakin banyak pahala. Ya, Pak Saleh. Nah,
Athar yang pertama itu adalah bekas itu. Athar yang kedua itu adalah bekas amal yang ditiru oleh orang lain. Wa atharahum yang kedua itu adalah bekas ya informasi yang kemudian informasi itu ditiru oleh orang lain, yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah ini Abu Hurairah itu bisa masuk Islam lewat orang ini, Tufail bin Amr itu. Sehingga kebaikan yang dikumpulkan oleh Abu Hurairah dan kebaikan itu sampai kepada kita, selama itu pula Tufail bin Amr mendapatkan. Ya, Allah mencatat amal perbuatan kita, Allah juga mencatat bekas amal kita, athar dari perbuatan kita. Makanya kalau dari sini ketok tular Pak, wah ada pengajian. Siapa yang ngisi? Gus Billy. Wah, dari mana itu? Ya kayaknya dari Eropa gitu Pak. Dari Jerman, Jejere Kauman. Kok ada ya? Wah, ada gitu. Jadi buat orang penasaran aja. Nah, hadirin sekalian, Tufail bin Amr ini juga lah yang nantinya dalam kisahnya itu ya pada saat Rasulullah setelah melalui beberapa peperangan, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya. Kemudian tiba-tiba Tufail bin Amr itu membawa 80 keluarga, ya, datang jauh-jauh dari Yaman, ujung Jazirah, ya, membawa orang-orang yang telah masuk Islam 80 orang, 80 keluarga maksudnya itu, dan mereka siap mengorbankan apapun yang mereka miliki. Maka tercatat kemudian sayap orang-orang yang dibawa oleh Tufail bin Amr ini selalu menjadi salah satu sayap dalam peperangan, sayap kanan ke sayap kiri gitu. Ya, yang jelas sampai peperangan Yamamah, ya, di mana umat Islam itu memerangi Musailamah al-Kadzab, beliau tetap ikut, ya. Dan yang paling spektakuler adalah ketika beliau bersama orang-orang Yaman, suku Daus itu ikut berperang dalam perang Yarmuk, perang spektakuler yang pertama kali kaum muslimin melawan orang-orang Romawi. Nah nanti kisahnya. Yang penting kita tahu, oh ada asarnya tuh, ada bekas amalnya tuh. Ketika kita mengenal Abu Hurairah, kita tidak bisa melupakan Tufail bin Amr ini. Orang kedua yang masuk Islam dari orang Yaman itu adalah Dimat al-Asdi. Nah, Dimat al-Asdi ini, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sebenarnya dia ini awalnya tuh penasaran. Ya, penasaran dengan Muhammad ini. Ya, selain Rasulullah Muhammad SAW ini dituduh sebagai orang gila, ya, orang yang membuat kacau, onar, itu beliau ini juga dituduh orang yang kerasukan setan, ya, dituduh sebagai orang yang kerasukan, itu, kejinan, sehingga dia berpikir, lawang aku ini di kampungku ini terkenal tukang ruqyah, nggak ada orang yang tak ruqyah itu kemudian nggak waras, jinnya pasti lari, siapa tahu berkat aku ini orang ini waras gitu. Masnya Rasulullah, ya, sehingga dia katakan lau inni ataitu hadzal rajul la'allallaha yashfihi ala yadai. Andai aku datangi seorang laki-laki ini, saya Allah akan menyembuhkannya melalui tanganku. Yakin, ya. Kayaknya orang nggak ada yang bisa menyembuhkan deh kecuali aku itu. Itu kira-kira seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia bertanya kepada orang, mana sih yang namanya Muhammad itu? Oh itu loh orangnya. Ya, ketika dia bertemu dengan Rasulullah, ya, dia kemudian menawarkan diri, ya, pede sekali. Ya, ya Muhammad inni arqi min hadzal rif wa inna Allah yashfi ala yadai may yasha. Halak gitu. Ya Muhammad, aku ini sudah biasa mengobati orang yang sakit jiwa. Orang gendeng lah gitu ya. Edan ya. Orang yang kerasukan diantaranya. Dan Allah menyembuhkan siapa saja yang dia kehendaki melalui tanganku. Artinya apa? Reputasi dia itu, ya, meruqyah itu jarang sekali gagal gitu loh.
Kalau memang orang itu diganggu jin, dia bisa menyembuhkan gitu. Nah, fahalak gitu. Bagaimana? Kira-kira kamu bersedia nggak gitu? Maka Rasulullah mendapatkan tawaran itu Rasulullah nggak jawab, nggak cekuk, nggak watuk, Pak. Ya. Ngerti nggak cekuk, nggak watuk? Ya nggak dijawab, ya nggak diyani, ya nggak ditolak gitu kan? Itu. Kalau saya dibilang begitu, wong iki kira-kira iki arep nguyai segoro. Oh segoro kok diuyai. Maka Rasulullah kan sabar ya. Lain dengan kita ini. Ini orang baru bisa ngerupiah ya kok gaya gitu. Rasulullah kemudian menjawabnya dengan jawaban yang indah sekali. Dan jawaban ini sering dipakai sebagai muqaddimah para penceramah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rasuluh amma ba'd. Kayaknya ini riwayatnya ini sahih ya. Jadi kalau ada orang yang muqaddimah ceramah dengan ini, ketika ditawari mau diruqyah itu malah dikasih muqaddimah ini, Pak. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah, nahmaduhu wa nasta'inuhu, kami memujinya dan kami meminta pertolongan kepadanya. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Ya, wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, dan kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali hanya Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan kami bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah sebagai hamba dan utusannya. Ya, amma ba'du, nada ma ba'dunya dia. Maka dengan ucapan itu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dia tercengang. Apa itu? Tercengang itu. Ya, kalau bahasanya orang Malang kayaknya itu gawok, Pak itu. Gawok ya, Pak. Oh, bengong gitu. Kagum, wah itu ya. Kagum gitu. Kok ada ucapan yang seperti itu gitu. Padahal itu bukan wahyu, itu ucapan Rasulullah. Ucapan Rasulullah dalam rangka memuji Allah, ya. Nah, dia bisa ada ucapan yang begitu indah itu. Maka dia kemudian berpikir begini, wahai Muhammad, sebentar, boleh enggak saya mau dengar lagi apa yang engkau ucapkan tadi? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai amma ba'du tadi. Rasulullah kemudian ya enggak males untuk baca, dibaca juga sampai 3 kali. Sampai 3 kali, maka kemudian tiba-tiba dia berkomentar begini, laqad sami'tu qaulal kahana ya wa qaulas saharah wa qaulas syu'ara fama sami'tu mithla kalimatika haula wa laqad balagna na'usal bahri. Sesungguhnya aku telah mendengar ucapan para dukun, ucapan tukang sihir dan ucapan orang-orang yang tukang syair. Ya, aku fama sami'tu mithla kalimatika haula, aku belum pernah mendengar ya seperti ucapan itu, seperti yang diucapkan oleh Muhammad tadi. Walaqad balagna na'usal bahri, sungguh untayan kalimat yang diucapkan oleh Muhammad itu mencapai kedalaman lautan. Ini berarti ngerti bahasa. Kayaknya kok indah sekali. Kalau nggak ada ucapan seperti itu, sama seperti Adas itu ya. Mendengar ucapan Bismillahirrahmanirrahim ketika Rasulullah mau makan anggur, itu apa itu gitu ya. Makanya Rasulullah itu terkenal di saat itu ya sebagai, yaitu setiap mengucapkan kalimat itu kayaknya ucapan itu berat untuk didengarkan. Ucapan itu sangat mendalam maknanya, membawa hikmah. Gitu. Kan ada orang yang seperti itu.
Ya, sampai ada orang yang menjual kata mutiara itu. Saudara-saudaraku yang super gitu kan, ada ya. Gimana itu dia ngoleksi kata-kata itu? Ya. Nah, ya Rasulullah lebih dahsyat lagi karena apa yang diucapkan itu adalah wahyu. Ya, kalau dari Allah. Kalaupun yang diucapkan itu adalah beliau sendiri, maka itu adalah tafsiran dari ayat Al-Quran sendiri. Luar biasa. Ya. Karena apa? Karena Islam itu tinggi. Al-Quran itu memang kalimah yang paling tinggi, yang paling mulia. Al-Islamu, Islam itu Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu kemudian dibakar gitu. Ya, dibakar. Kita itu apa? Bukan karena Al-Quran pasti akan dilaknat oleh Allah, entah itu cepat atau lambat. Tapi kita sedihnya itu kok kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, salah seorang polisi asal Swedia kemarin, namanya siapa? Polusi. Ya, itu dengan terang-terangan membakar Al-Quran hitam di depan kedubes itu. Dan umat Islam tidak bisa ngapa-ngapain. Yang ada ekspresi kebebasan yang dijamin oleh negara. Seorang perempuan ya di bajunya muslimah itu kan jilbab cantol dipaku oleh orang Yahudi sehingga panjang sebagian gitu. Marahlah perempuan ini sampai kemudian berteriak minta tolong kepada khalifah zaman itu, yaitu Mu'tasim billah. Wah Mu'tasamah, wah muslimin Mu'tasim billah, aku dilecehin. Maka khalifah itu tidak menunggu waktu lama, mengerahkan seluruh kekuatan pasukan kaum muslimin membela kota Amr. Karena satu perempuan yang dihinakan, bukan Al-Quran yang menjadi kitab suci kita. Itu artinya apa? Betapa pembelaan Islam biasa. Nah itu baru wanitanya. Tidak bisa, kayaknya tidak punya daya untuk menghilangkan kemungkaran itu. Nah, kenapa kok waktu itu luar biasa sampai bisa mengerahkan seluruh pasukan kaum muslimin? Ya karena apa? Karena masih punya kepemimpinan yang satu, orang khalifah Al-Mu'tasim. Hadirin kita lanjut. Ya, yang kedua adalah kalau tadi dua orang Yaman ya masuk Islam, yaitu siapa? Tufail bin Amru dan Dimat al-Azdi. Ya, kemudian cerita berikutnya kisah bahwa suku-suku atau kabilah-kabilah itu ketika menjelang
musim haji mereka itu mereka suka ya, berkerumun orang yang dari banyak karena mereka kan tinggalnya di sana. Nah, inisiatif untuk keluar menemui mereka pada malam sudah masuk Islam, ya, nah, mengajak ke orang Madinah atau orang Yathrib yang kebetulan keenam-enamnya itu dari orang suku Khazraj, dari suku Khazraj. Sebelumnya, ya, Rasulullah itu mendatangi sekelompok orang-orang di suku, di mana suku Aus pada saat datang ke Mekah itu adalah dalam rangka mencari pertolongan, mencari sekutu. Siapa yang dimusuhi? Suku ini yang kebetulan suku Aus waktu itu kan kita kisahkan lebih kecil jumlahnya daripada suku Khazraj. Gitu. Dan akhirnya mereka pulang Islam, mereka nggak mau gitu. Bahkan yang mengajak masuk Islam sahur sama pemuda Yathrib ini ternyata adalah orang-orang orang yang cerdas. Satu di antaranya adalah kayak ini, kasih huruf tebal itu. Inilah orang yang nanti ya menjadi ya As'ad bin yang mengantar adalah kepala suku Khazraj. Ya, bagaimana bin Zurarah, Auf bin Al Harith, Rafi bin Malik, ya, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, ya, dan Jabir bin Abdullah. Ini yang cerdas dari suku Khazraj. Dan mereka singkat ceritanya mereka memeluk Islam ini karena bersekutu dengan Yahudi. Kenapa orang Yahudi itu tiba-tiba ada di Madinah? Itu bukan orang Madinah. Aslinya mereka ada sehingga kalau boleh dikatakan anak keturunan Nabi Yakub itu kan Mesir. Dari Mesir mereka dikembalikan ke Palestina lagi, ya kan? Mereka ya di situ. Loh, pertanyaan besar. Ternyata menurut informasi dari Taurat itu akan ada diutus oleh Allah seorang nabi yang muncul dari tanah yang di situ tuh kurma. Yang banyak tumbuh kurma itu adalah Madinah. Karena sudah itu mereka berharap Allah menurunkan nabi. Dia sepanjang sejarah itu adalah dari mereka. Ya. Nah itu harapannya. Makanya mereka ada di situ. Nah dengan Khazraj, mereka orang-orang Khazraj sering dapat informasi. Ya, sering mendapat informasi Tuhan dengan orang-orang Khazraj maupun ya
kalian akan kami perangi ketika kami akan menghancurkan kalian sebagaimana suku Ad dan suku Iram, suku atau kabilah ya, atau bangsa lah, bangsa Ad gitu. Jadi ngancam mereka itu selalu, kami nanti akan diturunkan dari kalangan kami itu nabi, dan ketika kami sudah diturunkan nabi, kami mengikuti nabi itu dan kami akan menaklukkan kalian. Gitu terus ya, sehingga terngiang-ngiang berarti memang di zaman kita ini akan ada nabi. Makanya ketika Rasulullah menemui mereka dan menawarkan Islam, menjelaskan Islam, ya, menjelaskan bahwa Allah itu adalah satu-satunya ilah yang layak disembah, kemudian membacakan mereka ayat-ayat Al-Quran yang sudah turun, maka mereka itu langsung pop. Ibaratnya orang yang sudah mendapatkan maklumat sebelum apa namanya, mereka itu ketemu dengan Rasul. Maklumatus sabiqoh gitu. Maklumat sebelumnya bahwa akan ada nabi. Dan ternyata betul. Mereka berpikir bahwa kalau nabi itu lahir dari keturunan nabi, maka bangsa Arab itu keturunannya nabi, yaitu Nabi Ismail. Ya ini orangnya. Ya Rasulullah ini orangnya. Maka kemudian mereka saling memotivasi, saling berseru. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Kapan lagi? Ya, kalau bukan sekarang. Kan ada slogan begitu ya. Kalau bukan sekarang, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Seolah-olah seperti itu. Ya, ini kesempatan ini. Maka ketika mereka meyakini bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah, mereka masuk Islam, ya, keenam-enamnya itu. Maka ketika mereka kembali, ya, dan kembalinya mereka ini ya kembali saja, belum dititipi oleh Rasulullah seorang pendakwah. Ya, mereka mendapatkan informasi ya ketika bertemu dengan Rasulullah itu, dibacakan Al-Qur'an, ya mungkin karena orang cerdas kan, dibacakan Al-Qur'an langsung hafal. Ya kita kan enggak, bolak-balik maca Al-Qur'an, ora hafal-hafal. Dengan bermodalkan bertemu dengan Rasulullah, mereka mendakwahkan Islam itu di kalangan orang-orang Yathrib, di kalangan orang-orang di sukunya itu, yang namanya nanti jadi Madinah itu, Pak. Dan ketika mereka kembali ke sana, ternyata Islam diterima, ya. Diterima itu dalam arti diterima sebagai opini. Rasulullah itu dikenal, ada Nabi di kota Mekah, namanya Muhammad. Dia luar biasa, membawa ayat-ayat dari langit. Jadi Rasulullah menjadi buah bibir di sana, di kota Yathrib itu. Berkat 6 orang itu. Nah, oleh karena itu nanti ada seorang yang namanya As'ad bin Zurarah, itulah yang nanti ya menjadikan sebab panglima perang, ya, kepala suku yang mewakili orang Madinah itu masuk Islam, dan darinya seluruh orang Madinah masuk Islam. Nanti kisahnya Pak ya. Kita lanjut ini dulu. Ya, jadi Rasulullah kemudian menjadi buah bibir di Madinah. Nah, peristiwa ketiga adalah yang masih di tahun ke-11 kenabian, itu adalah pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah bintu Abu Bakar. Dan kisah singkatnya adalah Rasulullah menikahi Siti Aisyah ini sebenarnya adalah perintah Allah. Perintah Allah lewat mimpi. Ya, tentu mimpinya Nabi itu beda dengan mimpi kita. Ya, mimpi Nabi itu ru'yah. Ru'yah itu ya wahyu. Ya, makanya langsung dimaknai ini perintah. Gitu ya. Nah, Aisyah ini hadirin sekalian itu sebenarnya adalah istri ketiga. Istri pertama adalah Sayyidah Khadijah, yang kedua adalah Sayyidah Saudah bintu Zam'ah, dan yang ketiga ini adalah Aisyah. Dan Aisyah itu sampai menjadi istri Rasulullah itu adalah satu-satunya istri yang gadis, yang lain janda. Kenapa begitu? Ya ada kisahnya. Tapi yang kita perlu tahu itu adalah
dari kisah ini Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah itu adalah pada tahun ke-11 Hijriah. Perintahnya melalui mimpi, di mana Rasulullah mimpi. Dalam mimpinya itu selama 3 malam kok malaikat itu loh, ya, membawa sesuatu, ya, membawa sesuatu lah ya, di mana sesuatu itu terbuat dari sutra, kemudian malaikat itu mengatakan, ini loh istrimu. Maka ketika dibuka, ternyata yang di situ itu yang ada itu adalah wajahnya Aisyah. Wajahnya Aisyah. Maka ketika dikatakan kepada Aisyah, ya, bahwa aku bermimpi selama 3 malam dan di dalam mimpi itu malaikat membawakan sesuatu bungkusan, semacam bungkusan begitu, dan ketika aku buka itu ternyata ada wajah kamu. Maka bagaimana menurut pendapatmu? Maka Aisyah mengatakan dalam riwayat, in yaku hadza min indillah ya yumdi. Ya, jika ini datangnya dari Allah, niscaya hal itu akan berlanjut. Maka mimpi itu kemudian dimaknai bahwa memang Aisyah lah yang ditunjuk oleh Allah sebagai istri ketiga Rasulullah. Dinikahi ya pada usia 6 tahun dan baru digauli itu pada usia 9 tahun. Hadirin sekalian, pernikahan Rasulullah ya dengan Siti Aisyah ini juga menjadi celah bagi orang kafir untuk menyerang Islam. Seolah-olah nabinya orang Islam itu adalah nabi yang yang ya haus dengan hal-hal yang bersifat seksual gitu. Padahal kalau orang itu mau merenung, justru dengan menikahnya Rasulullah dengan Aisyah itu banyak sekali hikmah, ya, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil ketika Rasulullah menggauli Aisyah. Dan dari Aisyah lah banyak wahyu-wahyu turun, ya, ketika Rasulullah berada di kamar Aisyah. Yang paling mendapatkan banyak manfaat itu para wanita. Ya coba kalau nggak menikahi gadis seperti Aisyah, nggak dapat itu pelajaran-pelajaran seperti itu. Itu hikmahnya, gitu. Sehingga yang mestinya itu umat Islam khususnya itu kan berpikirnya tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan oleh Nabi itu yang itu adalah membahayakan manusia, yang itu adalah buruk bagi manusia. Karena keberadaan Rasulullah itu adalah sebagai contoh hidup, ya, ketika manusia ingin dicintai oleh Allah. Contohnya hidup itu ya Rasulullah itu, yakni dengan mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Rasulullah. Ya, di dalam ayat Al-Qur'an itu. Jika kalian, ini firman Allah, jika kalian benar-benar ingin mencintai Allah, fattabi'uni. Ya. Fattabi'uni itu ucapan itu firman Allah yang diucapkan Rasulullah. Maka ikuti aku. Yakni pelajari hidup, ya, pelajari bagaimana Rasulullah itu menjalani kehidupannya. Maka sirah itu penting supaya kita tahu, supaya tidak buruk sangka sebagaimana orang-orang kafir, ya, berburuk sangka kepada Rasulullah. Nah, begitu kira-kira. Ya hadirin sekalian, jadi tadi sebelum peristiwa Isra Mi'raj ada peristiwa yang menyertai 3 peristiwa tadi. Masuk Islamnya 2 tokoh Yaman, masuk Islamnya 6 orang Yathrib, dan pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Dan ini terjadi pada tahun ke-11 kenabian, bukan Hijriah. Hijriah belum terjadi. Ya,